Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai kembali ya, sambil menjawab beberapa pertanyaan yang masuk dari teman-teman. Ada beberapa teman-teman yang bertanya kepada saya, Bang, masih layak gak sih kita membeli MacBook Pro yang chipnya Intel? Ini menjadi tergelitik sekali ya dengan pertanyaan ini, karena begitu banyaknya produk dengan chip Intel di lapangan saat ini. Jadi kalau misalkan kita berpikir sejenak, apakah itu masih disupport oleh si Apple-nya? Terus disupport berapa lama? Terus kalau misalkan masih disupport sama Apple, apakah pihak ketiganya masih mendukung untuk software-software chip Intel ini? Karena arsitekturnya udah beda ya. Oke, kita coba urut mengenai pembahasan ini. Yang pertama, terkait dengan pertanyaan ini, apakah chipset Intel di MacBook Pro masih layak untuk dibeli? Jika teman-teman ingin membeli MacBook Pro, tentunya ini harus disesuaikan dulu dengan kebutuhan teman-teman ya. Jika teman-teman memang seorang konten kreator plus misalkan programmer, nah ini cocok untuk menggunakan MacBook Pro ya, karena di MacBook Pro ini kualitas layarnya ini sangat bagus ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ngoding berlama-lama di sana enak. Terus kalau misalkan teman-teman edit video, misalkan terus bikin ngedit foto di sana itu lebih enak dibandingkan dengan kebanyakan laptop Windows yang ada di pasaran saat ini. Nah, sekarang bagaimana ketika kita ingin memilih laptop MacBook Pro ini di pasaran? Apakah semua versi masih layak kita beli ataukah hanya versi tertentu saja? Nah, kalau misalkan kita lihat di internet ya, jadi saat ini tuh si MacBook itu yang disupport hanya sampai apa ya, di atas 2012. Jadi 2013 ke atas ya yang mendapatkan update OS Big Sur. Jadi secara teknis berarti kan si Apple hanya mensupport versi 2013 ke atas. Nah, bagaimana kalau misalkan kita benar-benar ingin membeli MacBook yang memang notabene kualitasnya di atas rata-rata ya? Saya sarankan teman-teman membeli yang versi 2015 ke atas ya. Karena versi 2015 ke atas itu kemungkinan untuk disupport sama si Apple-nya itu jauh lebih lama dibandingkan teman-teman membeli versi 2013. Karena kan dia berangsur surut ya untuk supportnya. Jadi sebelumnya 2012 tidak disupport, nanti 2013 juga tidak disupport, dan seterusnya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau membeli second, usahakan teman-teman membeli yang versi 2015 ke atas. Nah, juga sebelum membeli saya memperingatkan ke teman-teman. Jadi ketika teman-teman membeli, pastikan teman-teman sudah siap dengan semuanya ya. Jadi kalau teman-teman membeli second, ya pastikan teman-teman sudah siap dengan harga spare part MacBook yang sangat mahal. Kemudian juga teman-teman harus siap dengan ekosistemnya, gitu ya. Kemudian teman-teman juga harus siap dengan segala kebutuhan teman-teman yang sudah teman-teman planning dan sesuai semuanya. Oke, sekarang kita coba lihat dukungan ya dari berbagai software untuk MacBook yang cukup sering dipakai ya, Android Studio.
Mana ini? Nah, ini kita coba lihat ya. Apakah untuk versi Mac dengan chip Intel ini masih disupport sama si Android ini. Jadi teman-teman ketika ingin membeli MacBook, pastikan teman-teman ini sudah mensurvei ya software-software yang teman-teman nanti gunakan. Contohnya di sini Android Studio. Coba teman-teman cek. Nah, di sini Mac ini ada dua yang dia support ya. Ada Mac dengan chip ARM yang ini ya. Nah, ini yang chip terbaru yang dimiliki oleh Mac ya. Ini perhatikan versinya 2020.3.1.24. Kemudian ini Mac yang Intel nih. Ini juga sama versinya. Berarti dukungan terhadap chip Intel ini masih berlanjut dari pengembang software pihak ketiganya juga. Jadi selain masih didukung oleh Mac-nya, oleh si Apple-nya, juga masih didukung oleh pihak ketiga. Jadi masih layak teman-teman ketika memang membutuhkan komputer dengan Intel chip dengan Mac, ya itu masih layak teman-teman untuk membelinya ya. Karena memang perangkat Mac ini cukup spesial dibandingkan dengan yang lainnya. Oke, ini baru satu, kita coba ke Docker ya. Docker desktop. Docker misalkan ya. Docker desktop di sini teman-teman bisa cek. Ini ada for Mac, kita coba lihat. Nah, di sini ada dua pilihan nih. Ada Mac with Apple chip, Mac with Intel chip. Artinya ini juga sama. Ada dukungan untuk versi lama dan versi baru dari MacBook. Nah, kemudian yang lain-lainnya silahkan teman-teman cek sendirilah. Ini ada cukup banyak sekali. Contoh lagi Intel G. Ini yang sering sekali dipakai oleh para programmer Java ya. Kita coba downloadnya, lihat. Nah, di sini ada Mac OS. Nah, di sini ada dua pilihan nih. Ada Intel, ada Apple Silicon. Artinya, ini masih didukung oleh pihak ketiga untuk pengembang ini, bahwa Intel ini masih disupport. Jadi teman-teman tidak usah khawatir terkait dengan software dukungan terhadap Intel. Masih banyak yang didukung oleh pihak ketiga ini. Kemudian teman-teman juga coba perhatikan ketika membeli MacBook ini, secara market tidak mungkin lah MacBook atau ini kan satu produk dari Apple yang cukup terkenal ya. Tidak mungkin sekonyong-konyong si pihak Apple langsung cut tidak mensupport perangkat yang begitu banyak di pasaran dan langsung beralih ke yang versi yang baru yang silicon chip. Kenapa? Karena secara bisnis kalau misalkan dia langsung tidak memberikan support, berarti kan pengguna-pengguna Apple yang Intel ini akan mendapatkan masalah nantinya nih ya. Jadi si Apple juga tahu tentunya memiliki strategi bisnis sendiri ya. Contohnya nih di awal mereka launching untuk yang tipe ARM ya, yang chip bikinan mereka sendiri, mereka memberikan sesuatu yang sangat menarik supaya para pengguna-pengguna lama ini beralih ke versi baru. Itu salah satu usaha mereka supaya pengguna-pengguna ini, pengguna yang lama ini perlahan beralih ke yang baru. Dengan cara apa? Benchmarknya sangat tinggi. Kemudian baterainya sangat awet, misalkan di situ. Kemudian sebanding dengan yang versi Mac 2016 yang layarnya 16 inch itu, yang Core i9 itu. Itu setara dengan kecepatannya seperti itu. Supaya apa? Nah, itu supaya kenapa dibikin seperti itu, supaya pengguna-pengguna
Intel yang lama nih, yang produk-produk yang Intel yang lama segera beralih ke M1 chip itu. Terus salah satu strategi mereka ya, mereka juga berusaha untuk menarik pangsa pasar mereka. Mereka tidak akan sekonyong-konyong membuang pangsa pasarnya begitu saja. Saya rasa kalau mereka memberikan cut supportnya, wah itu nekat sekali, karena tentunya akan ada banyak sekali para pengguna Mac yang akan merasa rugi dan bisa jadi mereka akan kabur dari pengguna Mac tadinya itu. Oke, mudah-mudahan ini memberikan gambaran kepada teman-teman yang masih ragu untuk membeli MacBook dengan chip Intel ya. Jadi pastikan saja software-software pendukung untuk kebutuhan teman-teman ada semua dan mendukung semua di sana. Caranya dengan cara tadi, teman-teman bisa cek seperti ini. Ada nggak untuk dukungan software yang akan teman-teman gunakan. Kemudian setelah itu teman-teman pastikan bahwa produk yang teman-teman beli itu sudah benar-benar oke ya. Karena saya sangat khawatir sekali ini, karena kalau beli second, spare part Mac ini cukup mahal. Terus terang saja ya, cukup mahal. Jadi kalau misalkan teman-teman beli second, hati-hatilah gitu. Cukup mahal, hati-hatilah. Jadi kesimpulannya, teman-teman yang ingin menggunakan MacBook second versi Intel masih layak untuk ngoding, silahkan. Gitu ya. Mungkin sampai 3-4 tahun ke depan masih bisa. Walaupun memang secara pemakaian kita terasa cukup old ya, karena ada versi baru yang digadang-gadang sangat powerful dan sangat awet baterainya gitu. Oke, mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan buat teman-teman yang masih ragu untuk membeli produk Apple versi Intel yang masih produk lamanya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.